Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita tentang bolehkah bersedekah kepada orang di luar agama kita, orang non-muslim, orang kafir. Sementara banyak saudara kita yang muslim yang membutuhkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya para ulama mereka menyebutkan wa tahillu shadaqatu aidan ala fasikin. Dan boleh juga bersedekah kepada orang fasik, wa kafirin, orang kafir, min yahudiyin aw nasraniyin aw majusiyin. Baik kafirnya itu Yahudi, Nasrani, Majusi, zimmiyin aw harbiyin, zimmi atau harbi. Di qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, wa asiran, dan tawanan. Ma'lumun anal asira harbiyun. Dan yang dipahami bahwa tawanan itu ketika itu adalah orang-orang kafir harbi. Berdasarkan ini, bahwa memberikan sedekah kepada orang fasik, orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Bahkan sampai hewan kurban. Walaupun ada khilaf sedikit di antara para ulama, wa yukrahu indal malikiyati ayut imamin ha yahudiyan aw nasraniyan. Dimakruhkan dalam mazhab Maliki memberikan makanan berupa daging korban itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa ajazal hanabilatu ihda al kafir min udhiyatit tatawu. Tetapi membolehkan oleh mazhab Hambali menghadiahkan kepada orang kafir dari korban yang sunnat. Amal wajibatu fala yajuzu. Akan tapi kalau korban yang wajib itu tidak boleh memberikan hadiah kepada orang kafir dalam mazhab Hambali. Artinya apa? Memberikan sedekah kepada orang di luar agama kita dibolehkan. Bahkan Rasulullah sampai akhir hayat beliau, ketika Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab datang kepada kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anha, bertanya di sana, apa amal ya Rasulullah yang biasa dilakukan sampai beliau meninggal dunia dan belum kami lakukan, dan kira-kira kami mampu untuk melakukannya. Kata Siti Aisyah, beliau tiap harinya itu masak kuah daging, kemudian pagi harinya langsung mencari orang Yahudi tua renta yang matanya buta di pasar Madinah. Kemudian menyuapinya, memberikannya makan. Artinya apa? Rasulullah ternyata memberikan makanan juga kepada orang Yahudi sampai akhir hayat beliau, yang pada akhirnya orang Yahudi itu juga masuk dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Asma dalam riwayatnya, ketika Asma khawatir ketika ibundanya datang kepada beliau, apakah beliau akan menerimanya dan akan bolehkah memberikan hadiah kepadanya, ternyata Rasulullah juga menganjurkan atau membolehkan untuk menerima ibunya dan memberikan hadiah kepada ibundanya. Kemudian ketika ada pilihan, ini yang perlu diperhatikan, ketika ada pilihan, karena pertanyaannya di samping itu ada banyak orang Islam yang membutuhkan. Maka dalam riwayat dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Sesungguhnya aku punya dua tetangga, yang mana yang akan aku berikan hadiah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ila aqrabihima minka baban. Orang yang paling dekat dengan kamu pintunya, pintu rumahnya. Jadi walaupun ada rumah orang dekat, di sini dekat, yang paling dekat pintunya yang mana?
Jadi yang utama adalah yang paling dekat dengan kita. Kalau kita membandingkan ada orang kafir, ada orang Islam, Islam yang butuh, maka yang kita utamakan adalah orang Islam karena itu yang lebih dekat dengan kita. Jadi itu sebagai jawaban, karena sedekah ini luar biasa, sedekah ini luar biasa, maka sedekah kepada orang kafir tetap dibolehkan, tetapi ketika kita memilih kafir atau Islam, maka yang lebih dekat dengan kita itu kita utamakan. Maka orang Islam lebih diutamakan untuk bersedekah kepada mereka ketika dikala mereka itu sangat membutuhkan sedekah itu. Mungkin itu sebagai jawaban dari